Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Warta Lisan Minggu 14 Maret 2021. Misi GKI Jember. Gereja yang mewartakan kasih Allah kepada diri, sesama dan dunia. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Tahun ini kita berada di misi 3, yaitu gereja, aku, sesama, dan dunia. Mengembangkan gereja yang menyalurkan kasih Tuhan bagi alam sekitar. Warta lisan pertama, apabila tidak ada surat keberatan sah yang masuk dari jemaat, maka akan dilayankan sakramen baptisan kudus anak dan pengakuan iman percaya sidi dalam ibadah pada hari Minggu 28 Maret 2021 pukul 8 WIB. MJ juga menyampaikan himbauan dan informasi khusus di ibadah onset Minggu 28 Maret 2021 hanya dihadiri oleh keluarga baptisan dan sidi. Mohon dipahami dan juga dukungan doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, adapun warta panitia Paskah dapat kita simak pada cuplikan berikut ini.
Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Tuhan memberkati. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri. Berseru-serulah kepada Tuhan dalam kesesakan, sebab diselamatkannya kita dari kecemasan, disampaikan firman-Nya dan disembuhkannya, bahkan diluputkannya umat-Nya dari liang kubur. Baiklah kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Mari kita mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan tangannya dengan sorak-sorai. Mari kita akan pujikan pujian KJ nomor 161, segala kemuliaan, bait 1 dan 5. Kebaktian ini terjadi karena kasih dan anugerah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, segala isinya yang kudus, penuh kuasa dan penuh kasih. Tuhan beserta saudara dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita saat ini ialah dipulihkan dari pagutan dosa. Melalui tema ini, saudara, kita akan melihat bagaimana berbahayanya dosa yang meracuni hidup manusia.
Dan bagaimana kita bisa mengalami pemulihan dari pagutan dosa itu? Dengan rahmat, kuasa dan kasih Allah, bagaimana kita bisa dipulihkan? Bahkan kita juga dimampukan Tuhan menjadi pemulih bagi sesama yang mungkin terpagut oleh pagutan dosa. Mari kita mengakui segala dosa-dosa kita. Hidup ini penuh pilihan. Setiap orang tentu saja ingin menentukan pilihan yang terbaik. Akan tetapi, setiap pilihan pun pasti ada konsekuensinya. Percaya kepada Yesus menjadi salah satu pilihan yang kita pilih dan ambil. Pilihan iman itu sudah semestinya kita nyatakan dalam kehidupan setiap hari. Akan tetapi, jika kita mau jujur, ternyata pilihan kita masih seringkali berganti. Kita memilih pikiran dan kehendak pribadi, bahkan kuasa dosa yang menggoda ternyata masih menggoyahkan pilihan iman kita. Marilah kita datang dalam doa pribadi, merendahkan diri di hadapan kasih-Nya, agar kita mengalami pemulihan dan pembaharuan. Amin. Saudara, terimalah berita anugerah yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kasih Kristus mengampunimu. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa mohon pimpinan dan terang Roh Kudus dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terangilah hati kami dengan firman-Mu. Terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami firman Tuhan dan mampu menerapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Roh Kudus, berkaryalah dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Kristus menurut Yohanes. Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan 21. Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita saat ini ialah dipulihkan dari pagutan dosa. Saudara-saudara mungkin pernah melihat ada boneka tali, boneka yang digerakkan oleh jari-jari tangan kita. Boneka itu bisa bergerak karena ada jari-jari tangan yang menggerakkannya. Atau saudara juga mungkin pernah melihat ada mobil-mobilan yang digerakkan oleh remote control. Mobil itu bisa bergerak maju, mundur, belok kanan, belok kiri oleh karena ada gelombang yang dipancarkan oleh remote control itu. Saudara-saudara, boneka tali dan mobil-mobilan remote control ini bisa menjadi ilustrasi bagi kita akan adanya kekuatan dosa dalam diri manusia yang menggerakkan manusia. Ada jari-jari si jahat yang menggerakkan manusia sehingga melakukan hal-hal yang tidak baik. Mari saudara kita memperhatikan dalam Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 3. Kamu dahulu sudah mati karena dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Jadi dosa membuat kita mati, dan ada kekuatan si jahat yang menggerakkan pikiran, hati dan juga perilaku kita. Ada jari-jari iblis, ada kekuatan hawa nafsu yang mengendalikan hidup dan pikiran kita, sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Saudara-saudara, mari kita melihat lebih lanjut tentang bahaya dari dosa ini. Dosa dapat kita gambarkan seperti pagutan ular berbisa. Kita melihat dalam kisah di padang gurun, orang-orang Israel yang berdosa, yang memberontak melawan Tuhan, juga melawan Musa, dan Tuhan memakai ular-ular berbisa untuk menghukum mereka. Dan ular yang memagut mereka
menimbulkan rasa sakit yang luar biasa dan juga mengakibatkan kematian. Ular-ular dosa juga memagut manusia di zaman sekarang dan bisanya sangat berbahaya sekali. Siapa yang dipagut oleh ular dosa akan mengalami juga kematian. Ular dosa meracuni hidup manusia, dan manusia yang dipagut oleh pagutan ular berdosa membuat kita juga meracuni orang lain. Mari saudara-saudara kita bayangkan, jika pagutan ular dosa itu memagut seorang agamawan, maka agamawan itu bisa memakai ayat-ayat untuk sesuatu yang jahat. Agamawan itu bisa memiliki sikap intoleransi dan juga radikalisme dengan fanatisme yang sempit, memakai nama Tuhan untuk menjatuhkan orang lain. Kan ada kekuatan dosa yang menggerakkannya, sehingga agama pun bisa dipakai untuk sesuatu kejahatan. Inilah kekuatan dosa yang meracuni hidup kita, tapi juga membuat kita menjadi racun bagi orang lain. Bahkan agama dan ayat-ayat suci pun bisa kita pakai untuk meracuni orang lain. Seandainya saudara pagutan dosa itu memagut politikus, maka kegiatan politiknya juga akan membahayakan negara dan rakyat. Bisa dengan money politik, bisa dengan menyebarkan hoaks dan kebencian, dan banyak kegiatan politik yang bisa meracuni masyarakat. Ketika pagutan dosa itu memagut para politikus, jika pagutan dosa itu memagut para pebisnis, pengusaha yang mungkin kaya dengan uang, betapa berbahayanya. Mungkin mereka bisa melakukan bisnis-bisnis yang jahat, bisnis narkoba, perjudian, prostitusi, dan lain sebagainya yang merusak begitu banyak orang. Dan uang dipakai untuk menjerumuskan banyak orang. Inilah saudara, ketika kekuatan dosa menguasai hidup manusia, kita akan diracuni oleh dosa, tetapi kita juga akan meracuni banyak orang. Betapa berbahayanya kekuatan dosa itu saudara, meracuni diri kita tapi juga meracuni orang lain. Seandainya ular dosa itu saudara memagut salah satu anggota keluarga kita, maka segenap anggota keluarga kita pun bisa terdampak oleh dosa yang menguasai hidup salah seorang dari anggota keluarga kita. Apalagi saudara, kalau seluruh anggota keluarga kita terpagut oleh pagutan dosa ini, dan kita menyadari saudara, sedikit banyak dosa sebetulnya sudah memagut kita semua, sehingga kita diracuni oleh dosa, tetapi juga membuat kita menjadi racun bagi orang lain. Bisa membuat diri kita racun dalam keluarga kita, membuat kita menjadi racun dalam gereja kita, membuat kita menjadi racun dalam pekerjaan dan bisnis kita, membuat kita menjadi racun dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah saudara, betapa berbahayanya pagutan dosa. Pertanyaannya saudara adalah, bagaimana kita bisa dipulihkan oleh Tuhan dari pagutan dosa yang meracuni diri kita dan meracuni sesama kita itu? Kita bisa belajar saudara dari Bilangan 21. Di sana dikatakan, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Saudara, orang-orang Israel yang dipagut oleh ular berbisa, ketika melihat banyak yang sakit dan banyak yang mati, kemudian mereka mulai insaf
dan mereka berkata kepada Musa, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau." Hal pertama, saudara, yang perlu kita lakukan untuk menuju pemulihan adalah kita mengakui dosa-dosa kita. Kita insaf, Tuhan, saya memang bersalah. Tuhan, saya mengakui dosa saya. Betapa tidak mudah, saudara, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Tidak mudah, saudara. Banyak orang merasa diri benar. Banyak koruptor yang sudah jelas-jelas korupsi tapi tidak mengakui dosanya dan mengatakan saya tidak bersalah padahal jelas-jelas korupsi. Banyak juga salah satu pasangan suami atau istri yang berselingkuh tapi tidak mengakui dosa-dosanya, bahkan menyalahkan istri atau suami. Saya berselingkuh karena istri saya tidak pedulikan saya. Saya berselingkuh karena suami saya egois. Kita tidak mau mengakui kesalahan di hadapan pasangan hidup kita. Kita tidak mau mengakui saya salah suamiku, saya salah istriku, ampuni aku. Dan kita tidak mengakui sungguh-sungguh di hadapan Tuhan bahwa saya berdosa. Mari kita belajar dari bangsa Israel yang mengatakan, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau." Bangsa Israel mengakui dosanya, mengakui bahwa ia sudah berbuat salah kepada Musa dan juga kepada Tuhan. Karena itu, saudara, marilah kita juga mengakui dosa kita. Kalau dosa itu kita lakukan dalam keluarga kita, marilah kita minta ampun, minta maaf kepada anggota keluarga kita, suami kita, istri kita, mungkin orang tua kita atau anak kita. Dan jangan lupa kita juga mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Itulah, saudara, yang pertama untuk menuju pemulihan. Kita bertobat, menginsafi akan dosa-dosa yang kita lakukan, baik di hadapan sesama maupun di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, adalah berdoa. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Kalau kita perhatikan dalam bacaan kita dalam Mazmur 107 ayat 19 dan 20, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka. Kalau kita melihat lebih lanjut, saudara, Mazmur 107 ayat 19 dan 20, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikan firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Jadi, saudara-saudara, kalau kita melihat Mazmur 107, ada orang-orang sakit karena dosa-dosa yang mereka lakukan, kemudian mereka juga berseru minta kepada Tuhan untuk meluputkan mereka, dan Tuhan meluputkan mereka dari liang kubur. Tuhan menyembuhkan mereka dan Tuhan menyelamatkan mereka. Karena apa? Mereka berdoa kepada Tuhan, mereka berteriak kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Seperti Musa yang juga berdoa untuk bangsa Israel yang sudah insaf. Saudara-saudara, betapa penting kita juga menaikkan doa. Setelah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan juga sesama, marilah kita juga berdoa pada Tuhan. Tuhan, ampunilah saya. Tuhan, tolonglah saya. Tuhan, pulihkanlah saya. Saya percaya, saudara, Tuhan itu mendengar doa kita. Seperti Tuhan mendengar doa Musa untuk keselamatan bangsa Israel di padang gurun. Seperti Mazmur 107, di mana orang-orang sakit berseru kepada Tuhan dan mereka mendapat pemulihan. Kita percaya juga Tuhan akan menolong dan juga memulihkan kita dari mungkin keterpurukan kita, mungkin dari berbagai masalah-masalah yang membuat kita terbelenggu, dan Tuhan akan memulihkan kita dengan kekuatan doa kita, dengan rahmat dan juga
dengan kasih Allah. Kita yakin bahwa Allah mau menolong dan mampu menolong kita agar kita mendapatkan pemulihan. Selanjutnya, saudara-saudara, setelah kita menaikkan doa, selanjutnya yang kita lakukan yang ketiga adalah kita taat. Setelah Musa berdoa kepada Tuhan, ada jawaban dari Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Saudara-saudara, ketika Tuhan menjawab doa kita, mungkin dengan firman Tuhan yang disampaikan di dalam Alkitab, mungkin melalui orang yang menyampaikannya, mungkin melalui media elektronik yang mungkin kita dengar, renungan-renungan, ataupun mungkin melalui media-media yang lain, di mana kita merasa bahwa Tuhan itu berbicara pada kita melalui media apapun. Marilah kita belajar untuk mentaati apa yang memang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Ketaatan, saudara, adalah jalan menuju pemulihan. Misalnya, saudara-saudara, kita sedang berkonflik dalam keluarga. Kita sakit hati satu dengan yang lain, dan kita sudah berdoa agar Tuhan memulihkan keluarga kita dari keretakan, dari masalah-masalah yang menghimpit keluarga kita. Dan Tuhan memberikan salah satu jawabannya, ampunilah. Ketika Tuhan berbicara pada kita untuk mengampuni, apakah kita mentaati untuk mengampuni saudara yang melukai kita? Mungkin saudara kita mengatakan, dia keterlaluan sekali, dia jahat sekali, saya tidak mau mengampuni, saya terlalu sakit hati, saya terlalu kecewa kepada dia. Kalau kita tidak mau mengampuni, itu berarti kita tidak taat kepada firman Tuhan. Dan kalau kita tidak taat, bagaimana keluarga kita bisa dipulihkan? Kalau kita tidak saling mengampuni, kalau kita tidak saling memaafkan, pesan Tuhan harus kita taati. Untuk menuju pemulihan, saudara-saudara, kita perlu mentaati apa yang Tuhan firmankan. Karena ketaatan menjadi jalan bagi pemulihan. Ada sebuah kesaksian saudara wanita berusia 25 tahun yang dikisahkan oleh Dr. Susana Dewi Ratih. Wanita berusia 25 tahun ini sakit kepala tidak sembuh-sembuh. Saat sakit kepala, saudara, ia sampai membenturkan kepalanya ke dinding. 1 bulan dia keliling mencari kesembuhan, tapi tidak sembuh-sembuh. Dokter sudah menyarankan kepadanya untuk memastikan apakah ada tumor di otak atau tidak. Jangan-jangan ada tumor di otak. Saat minum obat, rasa sakit reda sebentar saja, tetapi kemudian sakit lagi. Terus seperti itu, terus seperti itu. Minum obat sebentar sakit lagi, minum obat sebentar sakit lagi. Rupa-rupanya saudara-saudara, wanita ini punya kepahitan terhadap orang-orang yang melukai dirinya. Dan itu menimbulkan sakit hati, tapi juga ternyata juga sakit kepala. Namun saudara, saat ia mendengar firman Tuhan yang mengatakan untuk mengampuni sesama, dia mentaati firman Tuhan itu. Dia mengampuni orang-orang yang melukainya. Dan luar biasa saudara-saudara, pada saat ia mau mengampuni, ia sembuh sampai ia tidak sakit kepala lagi. Wajahnya yang tadinya cemberut, masam, tidak menyenangkan, penuh kebencian dan kepahitan. Tetapi ketika dia mau mentaati firman Tuhan, mau mengampuni, wajahnya menjadi ceria.
Saudara-saudara, ini adalah sebuah kesaksian yang nyata dari wanita usia 25 tahun, bagaimana dia mengalami pemulihan dari sakit hati, tapi juga dari sakit kepala yang sangat membuatnya menderita. Tapi dia mengalami pemulihan. Dia mengalami pemulihan fisik, tetapi dia juga mengalami pemulihan batin, dan dia juga mengalami pemulihan relasi. Inilah saudara kekuatan dari ketaatan. Ketika seseorang mau taat pada Tuhan, ketaatan menjadi jalan bagi pemulihan. Saudara-saudara, selanjutnya yang perlu kita lakukan setelah kita mentaati saudara firman Tuhan, kita harus terus percaya kepada Tuhan dan terus hidup di dalam Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan dan hidup dalam Tuhan Yesus Kristus, maka racun-racun dosa dalam diri kita akan disingkirkan, akan menjadi tawar, dan sebagai gantinya saudara-saudara ada kekuatan kehidupan dari Kristus yang mengalir dalam diri kita. Bukan racun dosa yang meracuni diri kita, yang juga membuat kita menjadi racun bagi orang lain, tetapi ada kekuatan Kristus yang menguasai kita. Ada kehidupan Kristus yang menguasai kita. Seperti bangsa Israel yang dipakut ular, mereka diracuni, mereka teracuni oleh bisa ular itu, menunggu kematian. Tapi ketika mereka memandang ular tembaga yang dibuat Musa oleh perintah Tuhan, itu adalah lambang Kristus yang ditinggalkan di atas salib, mereka menjadi hidup. Racun dari ular berbisa itu disingkirkan dan mereka kemudian memiliki hidup. Demikian juga saudara dan saya, ketika sungguh-sungguh memandang dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka ada kekuatan ilahi yang mengalir dalam hidup kita, yang menguasai hidup kita. Kalau di awal khotbah tadi kita melihat boneka tali itu digerakkan oleh jari-jari tangan manusia yang melambangkan kekuatan dosa yang bisa menggerakkan hidup kita. Atau kita seperti mobil-mobilan yang digerakkan oleh remote control yang melambangkan ada gelombang dosa yang menggerakkan diri kita, hawa nafsu yang menggerakkan diri kita, sehingga kita berperilaku tidak baik, berperilaku jahat, berperilaku buruk, berperilaku sadis. Tetapi ketika Kristus benar-benar hidup dalam diri kita, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka ada energi kreatif, ada kekuatan Kristus yang mengalir dalam hidup kita. Kita mengalami yang namanya kelahiran kembali. Kita diciptakan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, agar bersama Kristus kita dapat melakukan apa yang Kristus kerjakan, yakni pekerjaan baik. Saudara bisa lihat dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, saudara. Di sana dikatakan kita diciptakan kembali, kita menjadi ciptaan baru di dalam Yesus, agar kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kalau tadinya kita dikuasai kegelapan, akhirnya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang buruk. Tapi ketika Kristus menguasai kita, kita akan menjadi orang yang dimampukan untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara-saudara, ada energi kasih Allah, ada energi kreatif yang menguasai hidup kita, sehingga di satu sisi kita mampu untuk mematahkan kekuatan dosa yang ada dalam diri kita. Di sisi yang lain, kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang memuliakan Tuhan, yang memberkati orang lain di sekitar kita. Kekuatan Kristus dalam diri kita akan membuat kita memiliki kehidupan yang kreatif,
inspiratif, dan kita akan menjadi orang-orang yang mampu memberkati orang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada kesaksian bagaimana seseorang mengalami pemulihan Tuhan dari kehidupan masa lalu yang buruk dan merugikan banyak orang. Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, ketika dia bertobat, hidupnya sama sekali diubahkan. Ini dialami oleh Bill Sands, saudara-saudara. Dia adalah seorang pencuri dan penodong yang masuk penjara. Tetapi saudara, saat dia bertobat, dia kemudian memutuskan mengabdikan diri untuk menolong para penjahat agar bertobat. Dan dia kemudian mendirikan yayasan dan menulis buku yang berisi program 7 langkah untuk pemulihan para narapidana. Tadinya saudara, dia adalah seorang pencuri dan penodong yang membahayakan kehidupan banyak orang, yang merugikan banyak orang. Tapi saat Kristus menjamahnya, ada kehidupan baru yang mengalir dalam dirinya. Tadinya dia melakukan pekerjaan yang jahat dan buruk, tapi ketika ia percaya kepada Yesus, hidup dalam Yesus, ada kekuatan baru yang menguasainya. Akhirnya dia menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan dia memulihkan banyak orang yang tadinya berbuat jahat, akhirnya bisa berbuat baik karena dia melakukan pelayanan kepada mereka dengan program 7 langkah yang ia susun. Tentunya ini berdasarkan pengalaman pribadinya, tapi juga berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang ia miliki. Tadinya ia meracuni banyak orang, tetapi setelah Yesus hidup dalam dirinya, ia memberkati banyak orang. Yang lain, saudara, Teddy Hung, saudara, adalah gangster yang bertobat. Sebelumnya ia berbisnis perjudian, prostitusi, obat terlarang, dan sebagainya. Dia benar-benar menjadi racun bagi banyak orang, meracuni sekian banyak orang, dan banyak orang akhirnya menjadi tidak baik, menjadi orang-orang yang tidak baik karena kehadiran dari Teddy Hung ini. Banyak orang jadi ikut mungkin berjudi, terlibat dalam prostitusi, memakai obat-obat terlarang dan sebagainya. Karena Teddy Hung ini menjadi bandar dari bisnis-bisnis seperti ini. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah ia bertobat, ada kehidupan baru yang menguasainya, yakni kehidupan Kristus. Kini ia membantu para gangster untuk mendapat pekerjaan yang legal. Bahkan dia mendirikan sekolah Alkitab dan juga gereja. Tadinya ia meracuni banyak orang, tapi sekarang ia memberkati banyak orang. Dia mengalami pemulihan dan dia dimampukan untuk memulihkan orang lain. Saudara-saudara, inilah kehidupan yang Kristus berikan. Saudara dan saya bukan hanya dipulihkan dari keterpurukan kita akibat dosa-dosa kita, tetapi ada kekuatan baru di dalam Yesus, di dalam Kristus yang menguasai kita, sehingga kita dimampukan setelah mengalami pemulihan, kita akan mampu juga memulihkan orang lain. Kita dimampukan memberkati orang lain. Mungkin tadinya kita merugikan orang lain, mungkin tadinya kita meracuni orang lain dengan perbuatan kita yang penuh dengan dosa. Tapi saat kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Yesus, kita mengalami pemulihan dari Tuhan, kita akan dimampukan juga untuk menjadi pemulih bagi sesama kita. Selamat mengalami pemulihan Tuhan, dan selamat Tuhan pakai untuk menjadi pemulih bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih, kami mohon untuk berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di segala abad dan tempat, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami menyadari bahwa kami pun tidak lepas dari pagutan dosa yang meracuni hidup kami, yang membuat kami mati, dan kami digerakkan oleh kekuatan dosa yang ada dalam diri kami, yang membuat kami pun meracuni diri, bahkan meracuni sesama kami, yang membuat kami melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang merusak diri dan juga merusak sesama kami. Ampuni kami Tuhan, tapi kami bersyukur melalui firman Tuhan yang mengingatkan kami dapat mengalami pemulihan Tuhan melalui pertobatan kami, melalui doa kami, melalui ketaatan kami, melalui pengampunan Kristus, melalui iman di dalam Kristus. Kami mendapatkan kehidupan yang baru, kehidupan kreatif, kehidupan yang penuh kuasa untuk mematahkan kekuatan dosa dalam diri kami, juga untuk membuat kami mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang memberkati sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan yang Kau berikan, dan mampukan kami juga untuk menjadi pemulih bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk GKI Jember. Biarlah Tuhan memberkati agar jemaat di GKI Jember ini juga boleh mengalami pemulihan Tuhan dan dimampukan untuk menjadi pemulih bagi sesama, bagi keluarga, bagi dunia pekerjaan, bagi masyarakat sekitar. Kami yakin Tuhan, kekuatan Sang Kristus menguasai kami semua, menguasai jemaat GKI Jember, sehingga memiliki kehidupan yang sejati, memiliki kehidupan yang kekal. Kami berdoa ya Tuhan, di masa pandemi ini, untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di GKI Jember, biarlah Tuhan berkenan memberkati, agar kegiatan-kegiatan itu pun mengalirkan energi kehidupan dari Tuhan yang membawa pemulihan bagi semua. Berkatilah ya Tuhan untuk segenap anggota majelis, juga badan pelayanan, simpatisan, dan juga anggota jemaat. Berkatilah semua program-program yang dilakukan secara online maupun onsite. Berkatilah semuanya. Kami juga berdoa ke jemaat GKI Jember boleh menjadi berkat bagi masyarakat sekitar dengan rahmat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan, dan Engkau selalu mengasihi kami. Engkau memulihkan kami dan memampukan kami menjadi pemulih bagi sesama kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan dengan berkat dari-Mu. Dan kami ingin menyatukan doa kami dengan doa seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Bapa kami yang di sorga, diguduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Majelis dan Jemaat GKI Jember mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Darmanto Lemuel dari GKI Temanggung yang telah melayani firman pada hari ini. Tuhan memberkati. Marilah kita masuk di dalam pelayanan persembahan. Allah telah memberikan berkat-berkat yang tidak pernah berhenti. Ia menemani kita dalam suka dan duka, serta memberi kita kekuatan saat kita lemah. Dan Ia mengerti kerapuhan diri kita, bahkan menjadikan kita pemulih bagi sesama. Mari kita ungkapkan rasa syukur dengan memberikan persembahan kasih. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Marilah kita mengiringi persembahan kita dengan nyanyian syukur, ya Tuhan, hanya inilah. Mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Allah, sumber segala berkat dan kasih karunia dalam hidup kami, saat ini dengan rasa syukur kami telah memberikan persembahan. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati persembahan ini menjadi persembahan yang kudus dan berkenan bagi Tuhan. Kami memohon hikmat dan pertolongan Tuhan, agar melalui persembahan ini, kami mampu memancarkan terang kemuliaan dan kasih Kristus dalam karya kerja dan pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa persembahan kami, segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua diutus oleh Tuhan. Kita yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, Tuhan mengutus kita menjadi pemulih-pemulih bagi sesama kita. Karena itu biarlah kita terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima kehidupan yang Tuhan berikan pada kita, yang kita alirkan kepada sesama kita. Kau berkasa dan
Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana. Amin. Hosiana.